Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman manajemen malam Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya Ahmad Saifullah akan menerangkan tugas dari kebijakan publik yang diampu oleh dosen Bu Tisti dengan topik-topik pembahasan seperti ruang lingkup kebijakan publik, hukum dan kebijakan publik. Untuk yang pertama yaitu ada ruang lingkup kebijakan publik. Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Ada yang berpendapat menurut Candler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Di mana kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Selanjutnya masih dalam ruang lingkup kebijakan publik, yaitu ada proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas. Mengikuti definisi dari Thomas D, misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan. Kemudian ada pertanyaan yang muncul tentunya, mengapa perlu ada pembatasan ruang lingkup? Jika kebijakan publik mencakup semua aspek, maka menjadi sangat sulit bagi analis kebijakan untuk membuat fokus pada level mana atau kebijakan yang mana yang menjadi fokus bahasanya. Oleh karena itu, untuk keperluan analis kebijakan, maka analis perlu membuat suatu pendekatan untuk dapat menentukan luas lingkup suatu kebijakan. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu dari topik hukum dan kebijakan publik. Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya memang saling melekat satu sama lain. Memahami makna ini dapat ditinjau dari sisi definisi keduanya. Menurut Kraft dan Furlong, kebijakan publik adalah a course of government action or inaction taken in response to social problem. Social problem are conditions the public widely perceived to be unacceptable and therefore requiring intervention. Sedangkan definisi hukum menurut Profesor Dr. Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Dari masing-masing definisi hukum dan kebijakan publik tersebut dapat terlibat hubungan di antara keduanya. Hubungannya yaitu diantaranya permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tindakan bertindaknya pemerintah. Namun untuk mengintervensinya, pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama, yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial, di mana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan. Selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Dikarenakan hukum ini untuk mengatur kehidupan sosial, maka keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukannya merupakan suatu hal yang mutlak.
Kemudian masih dalam materi hukum dan kebijakan publik, yaitu hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dalam pembahasan 3 bidang kajian, yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan hukum. Dalam tulisan ini dibatasi hanya dilihat pada bidang kajian formulasi. Untuk melihat hubungan keduanya dalam kajian formulasi kebijakan publik dapat dilihat dari 2 proses. Pertama yaitu proses formulasi kebijakan publik, dan kedua proses pembentukan hukum. Pembahasan mengenai hubungan keduanya akan lebih bermakna jika dibahas dalam wilayah praktek. Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan kebijakan publik dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik terletak pada kesamaan proses, saling mendukung, dan saling menguatkan. Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai 2 sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Itu saja pembahasan dari materi ruang lingkup hukum dan kebijakan publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.